Acara selanjutnya adalah penyampaian program bimbingan konseling oleh guru BK SMA Negeri 1 Karanganyar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Danisa Putra Eskom, guru BK di kelas 10. Mungkin di pikiran kalian, BK itu apa ya? Guru galak? Guru yang sering marah-marah? Atau yang baru masuk SMA? Belum tahu apa itu yang dimaksud dengan BK. Perlu kalian pahami, BK itu bukanlah seorang guru mata pelajaran. Ya, ingat ya. Jadi apa ya BK itu? BK itu adalah bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan layanan yang diselenggarakan sekolah untuk memfasilitasi perkembangan siswa agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Guru BK di sekolah berperan membantu tercapainya perkembangan siswa dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi BK itu bukan hanya untuk mengurusi siswa-siswa bandel ya, siswa-siswa yang sering dihukum karena terlambat sekolah, ataupun siswa yang mungkin rambutnya pada gondrong, ya nggak? BK itu tidak mengurus itu semua, melainkan ada beberapa tahap untuk membantu siswa agar mampu memahami dan menerima diri dari lingkungannya. Yang ke satu tuh, ingat ya. Yang kedua, membantu merencanakan perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang. Wow, jadi BK itu perannya membantu karir ya untuk siswa dan mau kemana nih setelah lulus sekolah, ya nggak? Dan akan direncanakan oleh BK dan siswa tersebut. Kita simak. Yang ketiga, membantu mengembangkan potensi siswa seoptimal mungkin. Jadi siswa yang mungkin punya bakat dari awal dia main gitar dan punya analisa yang baik, itu akan dioptimalkan oleh BK. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertemu dengan guru BK. Tanyakan kemampuan kalian tuh seperti apa. Nah, mungkin di sini ada siswa yang masih kecil, dia udah bisa jago banget tentang senam. Yang keempat, membantu siswa menyesuaikan diri dan lingkungannya. Ini ya. Jadi ada siswa yang mungkin takut untuk masuk kelas. Nah, silakan hubungi BK untuk membantu siswa untuk beradaptasi ya. Ya, jadi jangan takut-takut ya dengan guru BK ya. Ngomongin aja, "Bu, saya takut ke masuk kelas ini." Silakan. Yang kelima, membantu siswa mengatasi masalahnya. Sebab itu, kalian yang punya unek-unek yang sering berkelahi di kelas atau pengen curhat, silahkan konsultasikan dengan guru BK kalian. Dan yang terakhir, yang 6, membantu siswa mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Oke. Dan materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang video kenali gaya belajarmu. Jadi kalian juga harus paham ya, apa potensi atau gaya belajar kamu seperti apa. Mari simak video di bawah ini.
COVID-19 ini masih menuntut kita untuk melakukan proses belajar mengajar di rumah. Belajar di rumah bukan berarti waktu belajar berkurang. Tidak ada komunikasi dengan guru, tidak berkomunikasi dengan teman, bukan untuk bersantai-santai, namun belajar dari rumah kita bisa memanfaatkan waktu luang dengan maksimal. Nah, saat ini media sosial menjadi penghubung antara guru dan murid dan banyak dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar, diantaranya YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Google Classroom, dan lain-lain. Belajar di sekolah, ada tata tertib sekolah dan aturan yang harus diterapkan oleh seluruh siswa. Sama halnya dengan belajar di rumah, ada etika yang harus dipahami oleh siswa agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik walaupun via online. Nah, apa saja sih etika yang harus dipahami dan diperhatikan oleh siswa saat belajar dalam jaringan? Langsung kita simak ya videonya. Yang pertama adalah sopan santun dalam chatting. Nah, chatting itu adalah berkomunikasi melalui online. Nah, kalian perlu memperhatikan sikap dan bahasa yang digunakan. Mengucapkan salam, menuliskan nama dan kelas, dan menyampaikan tujuan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah membaca info di grup. Grup kelas adalah tempat info penting yang harus dibaca oleh seluruh siswa, sehingga disarankan untuk tidak sembarang berkomentar di grup kelas agar info penting tidak terlewatkan. Yang ketiga, yaitu jika merasa ketinggalan informasi, segeralah hubungi ketua kelas atau guru yang bersangkutan dengan bahasa dan sikap yang baik, tentunya dalam waktu yang tepat, tidak malam, tidak subuh, atau waktu-waktu di mana sedang beristirahat. Nah, yang terakhir, carilah waktu yang tepat jika ada hal yang penting mengenai pelajaran. Namun, hal yang pertama dilakukan adalah membaca isi grup keseluruhan, menghubungi ketua kelas, menghubungi guru yang bersangkutan, telepon atau hubungilah di waktu yang tepat. Nah, inilah urutan yang dilakukan jika mencari informasi mengenai sekolah atau kelas. Silahkan manfaatkan teknologi dengan baik dan sopan santun dalam berkomunikasi kepada Bapak Ibu Guru. Nah, jadi itulah beberapa hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita belajar melalui jaringan. Kalian pasti sudah paham kapan, waktu, dan bagaimana cara berkomunikasi secara online yang baik kepada Bapak Ibu Guru kita. Ingat, guru adalah orang tua kita. Mereka juga punya kesibukan di rumah, maka kita tetap harus menghargai waktu mereka sebagai guru yang bertugas di rumah. Kita lanjut lagi ya, peraturan belajar dari rumah. Yang pertama, di sini kan jika awal KBM siswa melakukan absen sebanyak 3 kali, nah tandanya jika kalian tidak ada keterangan 3 kali, maka Walas dan BK akan memanggil orang tua kalian. Itu, kita selanjutnya. Yang kedua, yaitu jika setelah diberikan konseling, siswa tersebut ada 3 kali absen lagi, maka dilakukan panggilan orang tua yang pertama dan diberikan surat perjanjian pertama. Maka dari itu, siswa jangan sampai ya ulangi 3 kali ya, otomatis nyawa kalian 3 kali aja kok. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, jika setelah pemanggilan orang tua yang pertama mengulang lagi 3 kali absen, wah ini siswanya udah parah banget nih, masa ngulangi lagi 3 kali? Maka dilakukan pemanggilan orang tua yang kembali yang kedua dan diberikan surat perjanjian kedua. Nah, ini siswanya udah naik level nih. Kita lanjut lagi yuk. Jika setelah pemanggilan orang tua yang kedua dan mengulang lagi 3 kali absen atau tidak hadir, wah itu udah keterlaluan ya. Maka kita akan panggil orang tuanya
dan diberikan surat perjanjian yang ketiga di atas materai. Waduh, bahaya juga nih. Hati-hati ya buat kalian. Selanjutnya yang terakhir, jika setelah perjanjian yang ketiga masih mengulang absen sebanyak 3 kali, maka langsung siswa tersebut dikembalikan ke orang tua. Paham? Jadi, nyawa kalian itu ibarat ada 9 nyawa ya. Terima kasih. Terima kasih kepada guru BK SMA Negeri 1 Karanganyar.